Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah kama an'amna bi ni'matid din wa huwa afdalul hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Alhamdulillah ta'ala ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk mengumpulkan amal bekal kita di akhirat nanti. Betul, bukan hanya di akhirat, ya di dunia juga ya. Nah, orang yang paling cerdas akyas ya. Ya Rasul Abdul Mukminin, Akyasul Mukminin. Siapa yang paling cerdas di antara orang mukmin? Yaitu orang-orang, kata Rasul, yang sering mengingat perkara yang meruntuhkan nikmat. Apa itu ya Rasul? Kematian. Orang yang cerdas itu orang yang mengingat masa depan. Setelah hidup itu ada kematian. Baru ada kehidupan lagi. Jadi kita itu kan harus tahu hakikat kita itu kan. Tadinya tidak ada, menjadi ada, kemudian tiada lagi, baru diadakan lagi kan gitu. Nah, jadi orang yang cerdas itu memikirkan bukan hanya sekarang. Kita tahapan berapa yang sekarang? Kedua ya. Asalnya tidak ada alam ruh. Kemudian sekarang alam dunia. Kemudian nanti alam barzah. Kemudian alam akhirat. Dua lagi alam kita yang harus kita jalani itu ya. Ya, alam barzah itu mungkin saja lebih lama daripada alam dunia kita, umur kita. Kenapa? Karena nunggu sampai kiamat. Apalagi alam barzah, apalagi alam akhirat nanti gitu. Makanya perbandingannya kan dalam Al-Quran banyak sekali versi-versinya. Satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat tuh. Ya, saking panjangnya, dan tidak ada malam, tidak ada siang lagi kan di sana. Gitu. Ya, alhamdulillah itu di situ kekal semuanya. Alhamdulillah kita bisa oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bekal untuk nanti di akhirat terutama ya. Kenapa? Ini jasa Nabi kita yang membukakan hidayah kepada kita, yang menjadi rahmatan lil alamin Nabi kita itu. Kalau nabi-nabi dulu makan, kalau kita misalkan lahir zaman Nabi dulu, mungkin nggak nyampe risalahnya ke kita. Kenapa? Karena nabi-nabi dulu kan diutusnya untuk kaumnya sendiri, tidak untuk semua alam. Makanya kita alhamdulillah lahirnya pas Nabi akhir zaman. Kalau kita lahirnya dulu, mungkin nabinya Nabi dulu gitu. Mungkin tidak ada nabi di Indonesia. Ya alhamdulillah kalau ada nabi. Tapi di Indonesia kan sejarahnya belum ada ya. Tapi katanya siapa yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu itu buktinya Candi Borobudur itu. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman. Bisa. Ya. Oke. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Nah, ketika kita melaksanakan 5 perkara, Allah akan menjanjikan 5 perkara kepada kita. Kata Rasul, ketika kita melaksanakan 5 perkara, maka dijanjikan 5 perkara itu juga gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kata Rasul, asyukra.
syukur. Ketika kita melakukan syukur, gitu. Syukur atas apa? Lin ni'matillah, dari nikmat Allah. Nah, tapi ada memang ulama menyebutkan, bukan ulama ya, Nabi mengatakan kan ketika kita ingin syukur itu lihatlah kepada orang-orang di bawah kita, baru kita akan bersyukur. Tapi kalau lihat kepada yang lain itu di atas kita, tidak akan syukur. Makanya kata Nabi, ketika kita misalkan melihat rumah bagus atau kendaraan bagus, seharusnya berpaling langsung. Astagfirullah, gitu. Bukan dipelong gitu. Makanya Nabi, benar Nabi itu kan ya, pandangan itu harus dijaga. Makanya kata Nabi, kalau jalan itu tunduk bagusnya. Lain wakliu kok ditukar dia gitunya. Enggak, tunduk, Nabi itu nunduk gitu. Supaya tidak terlalu banyak yang dilihat. Penyakit kita mah ya, penyakit yang paling utama kenapa kita sulit syukur? Karena kita suka melihat nikmat orang lain. Kepo. Kalau kita selama kita suka melihat nikmat orang lain, pasti sulit untuk bersyukur. Gitu. Makanya lihatlah nikmat kita gitu. Insya Allah bersyukur. Kalau mau lihat orang lain di bawah kita, baru bersyukur. Tapi kalau lihat amal, baru kita lihatnya ke atasin kita. Tapi kita mau dibalik, kalau meninggali ama-ama. Kamu nggak puasa, orang lain mau puasa. Oh, lo bakanan itu puasa. Gitu. Jadi bukan lihat yang puasanya, tadi yang tidak puasanya. Gitu. Ya. Makanya Masya Allah ya Karim. Ya, makanya ketika kita ingin bersyukur, ya, ketika kita syukur, maka Allah menjaminkan apa? Maka Allah akan menambah. Illa wa qad a'addalahu az-ziyadah. Yakin kata Rasul, Allah berjanji akan ditambah lagi nikmatnya gitu. Ya ketika kita bersyukur, maka akan ditambah lagi. Ya buktinya Nabi lah, gitu Nabi ya. Nah Nabi kan alhamdulillah bersyukur, kan ditambah lagi. Solusinya apa? Solusinya salah satunya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Sabar dengan sholat, insya Allah. Maka ketika syukurlah, pokoknya intinya syukur. Syukur kepada Allah akan ditambah lagi. Bukan meminta, menuntut kata Allah. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian syukur terhadap nikmatku, pasti ditambah. Maka syukurilah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya istri yang soleha. Insya Allah ditambah. Solehnya maksudnya, kesolehannya, kepancing, bentes. Tegas pisan, kesolehannya kita bikin tambah, kebaikannya gitu, insya Allah katanya. Syukur, alhamdulillah ya Allah, katanya syukur. Memang sulit sih kalau kita masih tetap melihat orang lain, tetap susah ya, susah kalau melihat. Dan memang manusia mah kan Allah sudah mengatakan alhaakumut takasur. Dia akan selalu inginnya bermegah-megahan, nikmat-nikmatan, alhaakumut takasur, bermegah-megahan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia dijarahkan ke kubur. Kalau sudah meninggal baru dia nggak ingat lagi dunia. Dan tadi kata Nabi, kamu harus sering mengingat hadimil ladzat, yang menghancurkan kenikmatan. Ini makanya di dalam sejarah Fir'aun kan, wah Masya Allah si Fir'aun itu kerajaannya luar biasanya. Dia istrinya udah tidak terbilang lagi lah kalau istri mah. Karena dia itu kan raja diktator. Ketika lihat perempuan mau punya suami atau tidak punya suami, kalau dia ingin langsung dicabut. Suaminya bunuh aja gitu. Raja ngaku Tuhan. Wah dia kalau sudah bosan
tinggalkan cari lagi aja. Itu tentang wanita. Ininya hartanya, wah. Kalau ada yang menentang dia bunuh. Fir'aun tah. Menentang basmi itu. Fir'aun tah. Aya nu ge narurutan Fir'aun kan kerajaan. Narurutan Fir'aun tidak sesuai dengan dia langsung habak gitu. Fir'aun dulu gitu. Ya. Fir'aun itu. Nah, ketika sakaratul maut pas sakaratul maut ditanya oleh malaikat Israil, kan sakaratul maut itu kan dari ujung-ujung kaki ya diambilnya ruh itu set. Ketika pertengahan ditanya, "Hai Fir'aun, berapa lama kamu menikmati kenikmatan di dunia ini? Apa saja yang kamu ingat?" Nah, itulah ketika sakitnya sakaratul maut, semuanya lupa nikmat yang sudah berapa tahunnya Fir'aun itu lupa. Enggak, kayaknya barusan saking sakitnya enggak terasa. Inilah logika kecilnya ketika kita sehat terus kemudian dikasih oleh Allah sehari 2 hari sakit parah bisa sakit. Kan yang nikmat sehat yang lama itu tahun-tahun enggak kerasa gitu. Kenapa dengan sakitnya satu? Apalagi sakaratul maut. Makanya harus mengingat sakaratul maut. Gitu. Sakit sekali gitu. Tetapi Masya Allah ya Karim, ya, kalau orang yang sedang ibadah, sedang ngaji, sedang sujud, sholat, ya, sedang zikir, itu kayak orang ibu-ibu sedang ngadonan roti ya, sedang ngadonan roti, kemudian rambut jatuh diambil, kan nggak pakai tenaga, nggak geleser. Kalau orang yang sedang ibadah, dicabut nyawanya, nikmat. Ketika dibangkitkan dari kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, apa yang pertama kamu inginkan? Hidup lagi. Kenapa? Setelah itu apa? Ingin dicabut lagi nyawanya. Ingin dicabut lagi. Kenapa? Saking enak. Gitu. Ketika dicabut nyawa itu enak. Gitu. Kalau orang yang sedang ibadah, makanya tong mararaut lah kecuali ke ibadah. Keur sujud, keur ngaji gitu ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah itu. Makanya wajarlah kita dapat gelar almarhum. Kalau yang almarhum itu apa sih? Yang dirahmati. Ya. Yang dirahmati oleh Allah. Kalau perempuan almarhumah, yang dirahmat, yang mendapatkan rahmat. Artinya dia akan selamat. Maka nggak boleh kita misalkan ke non muslim disebut gelarnya almarhum, nggak boleh. Misalkan Bapak Acong almarhum, enggak lah. Kecuali Islam memang gitu ya almarhum berarti ya. Nah, almarhum itu gelar memang, Masya Allah ya Karim, itu almarhum itu yang dirahmati. Ustaz gimana ada orang itu Islam tapi tidak pernah sholat, tapi disebutnya almarhum. Kenapa coba? Gak pernah gitu, dia maksiat dosa-dosa. Tapi Islam memang Islam nama gitu KTP memang kan suka disebut almarhum juga ya. Oleh ulama juga disebut almarhum kan. Padahal nggak pernah berbuat baik misalkan di mata kita. Karena boleh nggak disebut almarhum? Kenapa? Karunya. Karunya. Nah, itulah hebatnya Islam. Jadi kita husnudon. Mungkin saja sebelum matinya dia taubat. Gak tahu, udah langsung dibunuh. Mungkin saja pas dia ketika sakaratul maut dia bisa taubat. Kenapa kata Rasul? Ketika belum yugorgir, nyawanya belum dilok bangkong, belum sampai ke sini, ruhnya itu taubat masih diterima oleh Allah. Dia masih di perjalanan gitu. Udah dia istighfar, dia taubat misalkan diterima masih. Asal sebelum cek gitu, belum cabut kan disekalikan mah di sini. Tuh, maka kita husnudon. Maka walaupun bagaimana almarhum tetap sanajan taradak salat oge. Husnudon itu sebetulnya. Kalau nggak diterima jadi hantu gitu. Maksudnya? Dia nggak diterima, dia belum sempat istighfar. Diterima imannya Islam. Belum sempat istighfar gitu. Imannya maksudnya. Imannya belum diterima. Kalau ruhnya mah tetap aja ke Allah semuanya juga. Mau kafir mau muslim juga tetap aja. Kalau gitu mah jadi orang kafir berarti ente iman jadi hantu. Enggak juga.
Enggak, semuanya ke Allah. Dikembalikan semuanya ke Allah. Semuanya, gitu. Maksudnya taubatnya akan diterima sebelum ceklek gitu. Kalau Nabi Musa mah waktu zaman Nabi Musa enggak akan diterima itu teh. Jadi diterimanya taubatnya waktu zaman Nabi Musa 40 hari sebelum wafatnya taubat baru diterima. Kalau sebelumnya sebelum 40 hari. Kalau sudah masuk 40 hari mau meninggal taubat tidak diterima. Waktu zaman Nabi Musa tuh berat. Nah, itu kan taubatnya. Kata Allah, cirinya kamu taubatnya berarti bunuh diri. Itu sudah benar. Gitu. Jadi waktu zaman Nabi Musa mah cirinya benar. Kenapa? Karena Allah tahu karakter orang Yahudi mah sok gitu, ya taubat tapi derdai gitu. Kenapa? Karena sayang terhadap diri, sayang terhadap harta. Makanya kalau bunuh diri berarti iya. Umatnya Nabi Musa kan suruh membunuh diri, itu kan perintah Allah. Iya, perintah Allah. Bukan perintah, bukan ingin sendiri. Tapi syariat kita justru haram hukumnya kalau bunuh diri. Gitu. Kalau tobat justru kita itu tidak boleh bunuh diri. Kenapa? Karena kalau sudah tobat diterima, kita bisa beramal. Kalau umat zaman Nabi Musa kan kalau sudah tobat diterima, tidak bisa beramal lagi. Kalau kita sudah tobat bisa beramal terus. Sayangnya Allah ke umat Nabi akhir zaman gitu. Ya. Makanya alhamdulillah, jadi sekali lagi ketika kita sebelum mati itu baik husnul khatimah, wah almarhum itu layak ya. Itu almarhum itu gelar dari Allah, orang yang diberi rahmat. Ayo dikasih rahmat ya? Nya, kersa dikasih gelar almarhum. Ya gimana? Tergantung tobatnya, tobat yang mana dulu. Jadi tobat itu tidak bisa diglobalkan. Ya Allah seluruh dosa tidak bisa tobat itu. Tobat itu harus satu-satu. Apa yang kita dosa tobati. Karena tobat itu beda dengan istighfar. Kalau istighfar bisa diumumkan, ya Allah ampun dosa-dosa saya ya Allah. Ya, kalau tobat tidak bisa. Harus satu-satu. Contoh misalkan seseorang pernah membunuh, ya Allah saya itu tobat tidak akan pernah lagi membunuh, sedih pernah membunuh, yakin dia azam tidak akan membunuh lagi, menghentikan tidak pernah lagi pokoknya. Nah itu namanya tobat. Jadi tobat itu harus menghentikan dan sedih yang paling utama itu. Kalau masih diulang lagi bukan taubat, baru istighfar. Kayak kita, ya Allah kenapa saya sulit khusyuk? Kenapa saya riya terus ibadah teh? Pokoknya mulai sekarang ya Allah tidak akan riya lagi. Astagfirullah. Pek riya lagi baru istighfar, belum tobat. Gitu. Kalau tobat mah sudah menghentikan. Ya, iya harus satu-satu. Makanya bagusnya si tobat mah yang besar-besar dulu aja gitu. Yang kira-kira kita bisa meninggalkannya itu aja terus. Makanya itulah cara ulama-ulama sufi untuk. Makanya kan ulama pada umumnya tarekat itu kan 3 lapatnya ya. Contoh apa? Istighfar. Rata-rata tarekat apapun pertama istighfar. Yang kedua selawat pada umumnya. Yang ketiga la ilaha illallah. Pada umumnya 3 itu pondasinya. Makanya pantas Imam Ghazali menyebutkan syarat untuk menjadikan orang yang sufi yang bersih itu 3. Satu apa? Takhalli. Apa takhli itu? Mengosongkan diri dari sifat-sifat jelek. Maka yang tadi yang kotor, yang dosa, takhli dengan istighfar. Jadi istighfar itu niat mengosongkan yang tadi kotor-kotor, membersihkan. Nah, detok apa detok? Gitu dengan istighfar. Itu takhli namanya. Setelah bersih baru tahalli, masukkan sifat-sifat kebaikan. Tadi misalkan koret kikir, sekarang dermawan. Masukkan sekarang dengan tahalli, sholawat tuh. Ya, tahallinya. Baru ketiganya tajalli, akan mendapatkan anugerah tajalli, bisa mukasyafah, bisa lihat yang orang lain tidak terlihat. Dia bisa melihat surga, bisa melihat neraka, kelihatan gitu. La ilaha illallah
Itu puncaknya lafaz itu la ilaha illallah. Makanya lafaz la ilaha illallah itu abdul dzikri, pang abdulna dzikir setelah Al-Qur'an la ilaha illallah. Hanya 3 itu, takhalli, tahalli, tajalli. Jangan dulu tahalli, tajalli, jangan. Takhalli dulu sifat-sifat kotor kita di hati kita, dosa kita, wah, kikis dulu, bersihkan dulu, taubat dulu. Kayak yang pertama itu taubat. Istighfar. Ya. Kalau tajalli apa harus begitu tahapannya? Maksudnya tingkatnya tajalli itu apa harus itu bisa lihat sesuatu yang baik? Apa cukup dengan dia dirahmati Allah gitu hidupnya, terus diberikan ketenangan, kebahagiaan karena taubatnya diterima? Kalau orang yang sudah tajallinya, tajalli itu ada 2 kan? Tajalli hakiki, ada tajalli yang tahapannya beda-beda kan? Kalau tahapan kita mungkin tajalli itu seperti tadi udah cukup. Tapi orang-orang yang tajallinya sudah seperti yang udah dicintai oleh Allah, namanya waliullah, orang yang dicintai oleh Allah, pasti malaikat itu datang. Dan dia mengucapkan Allah titip salam untukmu. Sudah didatangi malaikat Jibril, pasti dia sudah dicintai oleh Allah, sudah jadi tajalli wali Allah gitu. Nah, kalau di suatu tempat tidak ada wali, ya, itu sulit katanya tempat tersebut untuk dibawa ibadah. Ketenangan dalam ibadah sulit. Wali Allah itu pasti disembunyikan. Pasti ada gitu. Kalau misalkan di suatu daerah itu sulit, gersang, sulit ibadah, itu kata ulama tidak ada wali di situ. Tapi alhamdulillah kita tuh banyak ya wali-wali itu. Wali murid ada. Wali kelas ada. Di walian ayan. Pada dia emang rada nyerempet wae udah nakal pada ayo. Requestnya. Nah, jadi kalau kita kalau kita syukur kepada Allah, yakin Allah akan menambah. Tapi kita kadang-kadang, ya Allah ya Karim, ya nikmat kita belum bisa disyukuri oleh kita, tapi kita terus nuntut aja ke Allah. Nuntut aja Allah. Makanya jangan terlalu yang ini, ya Allah lihat orang lain mah, mani rumah teh ganti lagi, mau bangun lagi. Kalau aku nih, nah kalau gitu mah susah syukur, susah. Ya. Setiap orang kan punya takdirnya sendiri. Setiap orang punya masing-masing gitu. Makanya ingin ketenangan itu nanti yang kedua coba. Gimana supaya kita tenang. Yang kedua kata Rasul maaf. Wala yu'tihi ad-du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Yang kedua, ketika kalian benar-benar doa kepada Allah, pasti Allah mengabulkan. Tapi Pak Ustadz, saya doa tapi nggak dikabulkan aja, tidak mungkin. Tapi kan saya nggak merasakan kabulnya Allah itu mungkin saja tidak sesuai dengan keinginan kita. Gini, ya Allah, contoh misalkan, ya Allah mudah-mudahan saya dikayakan. Sampai wafat kita tidak kaya. Kata Allah, aku catat, doamu bukan untukmu, untuk anakmu. Aku alihkan ke anakmu gitu. Atau misalkan doa sekarang, ya Allah, kata Allah jangan sekarang, tahun depan aja. Gitu. Jadi enggak sesuai dengan keinginan saja, enggak. Kalau doa sesuai dengan keinginan kita saja, itu bahaya dunia, bahaya. Karena manusia itu pasti inginnya sesuai dengan nafsu. Enggak akan benar dunia, enggak. Semuanya coba ngadoa. Bayangkan kemarin 3 calon hayang presiden ngadoa pasti sadayana. Ngedatangan ustad ngadoa, cobalah mau diijabah ti luanana. Bingung tahu presiden aja. Dibagi tilu sip. Kade. Mantap, cerdas. Digilir seminggu sekalinya. Oh iya, ayah opna. Coba bayangkan gitu ya. Masya Allah ya Karim. Ya kita bayangkan kalau pemimpin imamnya 3 misalkan.
Kita makmumnya ngiluan mana? Nu tereh we. Susah ya. Dan manusia pasti keinginannya sesuai dengan nafsu, pasti. Ya Nabi mengatakan kan kalau orang itu kan tadi inginnya mewah-mewahan. Dia kalau dikasih misalkan gunung emas satu gunung, kemudian ditawarin satu lagi langsung dia ingin. Ditawarin lagi, iya, ya. Enggak akan cukup dunia itu enggak. Itu. Si Qarun, Masya Allah ya Karim, kurang kumaha kekayaannya. Wah, dikisahkan sampai kalau kita dapat apapun di kubur dapat naon, harta karun gitu. Saking banyaknya. Kan kisahnya kan gini. Kisahnya kan memang tadinya dia jago kimia kan, jago si Qarun teh kan masih saudara Nabi Musa Qarun. Si Qarun masih saudara Nabi Musa. Masih saudara dengan Nabi Musa tuh. Sepupuan tuh, anak sepupu ya itu masih saudara pokoknya itu. Nah, dia itu cerdas kimianya itu ngerekanya bagus. Hanya sayangnya dia itu ilmunya cerdas, kemudian suaranya bagus ketika baca Taurat ya, Taurat. Iya, Taurat itu tuh kayak baca Qur'annya tuh merdu deh. Soleh memang. Hanya sayangnya miskin. Miskin sekali, tapi soleh dia. Tadinya wah hebat. Kemudian datang ke Nabi Musa, kamu saudaraku, tolonglah doakan aku. Nah, Nabi Musa kan mendoakan, ya Allah, berilah dia ilmu yang belum pernah diberikan kepada orang siapapun sebelum dia, sebelum kita, sebelum kami. Maka diberi ilmu yang hebat. Sampai karena diberi ilmu yang hebat, dia bikin seperti sekarang mungkin kan kreasi-kreasi emas nih. Dulu mah kan hanya sederhana, dia kreasikan sampai kaya gitu. Nah, pembantunya kan yang mengiringi dia aja 800 orang kan. Pembantunya. Oh, Karim. Oh, kaya sekali. Sampai Fir'aun tertarik. Udah aku tarik. Kamu sebagai menteri tenaga kerja sekalian menteri keuangan. Qarun teh ku Fir'aun. Ngan kitu ayat itu nah korupsi itu ribuan yang pekerjaan kan digaji ku Firaun teh melalui Qarun. Dilipat lamun 10 juta, 2 juta dilipat setiap orangnya. Maka kayaknya cepat bisa gitu. Sampai dia minta izin ke Firaun ingin bikin istana. Kata Firaun ratu nyaingan, enggak. Maka dikasih di sebelah sana ke negeri anu gitu, bikin. Makanya kayak raja kedua kan Firaun itu. Ngan sayangnya ketika setelah itu datang Nabi Musa dapat wahyu kan? Dapat wahyu, itulah Masya Allah. Yang manusia itu walaupun udah banyak bagaimana, kan dalam kisah Israiliyat ya, dalam kisah Israiliyat sampai gudang kuncinya saja oleh 60 bigol tidak mungkin ke bawah gitu. Kuncinya saja, kan kuncinya dulu mah bukan dari besi, belum ada waktu zaman Nabi Musa, dari kulit. Kita tahu gimana ya, dikeringkan apa gimana, kuncinya saja kan oleh 60 bigol bawahnya. Kunci gudang kekayaannya, kumaha kekayaan-nya, Masya Allah. Sampai Nabi Musa kan disuruh oleh Allah untuk menguji keimanannya sekarang. Disuruh ngambil zakatnya. Pas sudah dihitung, banyak harus dijagat kan. Datang iblis kan, lebar kan gitu. Jangan. Ohnya, maka dia kumpulkanlah pejabat-pejabat. Kamu kalau diambil sama Nabi Musa, zakatnya gimana lebar tuh? Oh, lebarnya eta orang gitu sama. Udah tuh kita bikin naon kalau sekarang mah ngahelah ngenut supaya tidak diambil lagi. Maka kita fitnahlah Musa. Gimana caranya? Gampang. Tuhnya Qarun tah boga ide nanti. Jadi yang benar teh difitnah. Gimana? Ambillah seorang wanita yang paling cantik di Mesir ini, cari. Udah dicari, ada. Kamu pokoknya kamu berusaha untuk menggoda Nabi Musa. Atau mau apa saja, fitnah lah pokoknya. Nanti kalau kamu berhasil, aku kasih uang ini, kekayaan, dan dijadikan istriku.
Wow, atuh dijadikan istri si Korun atau reka nomor kasabaraha ge daek atuh gitu. Nah, disitulah panggillah Musanya kan oleh Korun sama komunitas teh, katanya ingin dikasih nasihat. Maka dalam nasihatnya itu apa? Kata Nabi Musa, barang siapa yang mencuri maka aku potong. Barang siapa yang berzina dicambuk 70. Maka barang siapa yang fitnah maka dicambuk dan seterusnya lah bla bla. Korun menyebutkan, ya Musa, termasuk ini teh siksa ini termasuk untukmu. Kalau kamu melakukan gitu, iya. Maka datanglah si wanita tadi. Ngaku hamil oleh Nabi Musa. Nabi Musa marah. Oh, Nabi Musa teh galak. Marah tuh. Fitnah ini. Tapi buktinya ini hamil. Tapi nggak tahu hamilnya sama siapa ya. Hamil lah si perempuan itu. Ngaku hamil. Udah jangan putuskan sekarang. Saya besok aja. Sekarang saya udah marah gitu. Kemudian Nabi sholat. Nabi Musa sholat. Nah dalam sholat munajat ke Allah, ya Allah kasih petunjuk. Tuh, jadi para nabi juga kalau ingin diberi petunjuk, ingin diberi solusi itu sholat. Maka Allah juga menyebutkan wasta'inu bisabri wassalat gitu. Ternyata setelah itu diberi petunjuk lah. Kamu datangi, kata Allah, wanita tersebut. Pasti datang pucat. Karena Nabi Musa kan suka kalau doanya itu untuk, kan nabi-nabi dulu itu kalau doanya itu inginnya disiksa gitu. Langsung kan jadi si wanita pucat, takut. Musa, saya akan terus terang. Saya tidak hamil denganmu, saya fitnah, kan kamu juga merasakan. Tapi saya disuruh oleh Korun, kan gitu. Kamu harus janji, ya pokoknya aku mengatakan dan seterusnya, kan gitu. Nah, setelah dikasih tahu, maka dibawa datangkan si wanitanya. Panggillah si Korun sama bala tentaranya yang tadi komunitasnya itu. Ya. Maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Korun sama hartanya sama bala tentaranya ditelan bumi. Maka berdoalah. Ternyata ambles kan gitu, ujug-ujug ambles segini. Nabi Musa sudah berdoa langsung ambles, termasuk rumahnya ambles gitu. Ambles, semuanya keluarganya ambles gitu. Nah setelah itu baru si Korun berkata, hai anak saudaraku, kan gitu ada di Arabnya. Apakah kamu tidak sayang kepadaku? Aku kan saudaramu, tolonglah aku akan taubat. Enggak, terus sampai laput sampai blek semuanya. Habis dengan hartanya, dengan kekayaan, dengan istananya, semuanya, dengan prajuritnya semuanya. Sampai dalam surah Al-Qasas ya, itu disebutkan Allah menegur Nabi Musa. Hai Musa, kenapa kamu sampai menenggelamkan gitu semuanya? Padahal kalau misalkan Korun minta maaf kepadaku, pasti aku dengan rahmatku akan memaafkannya. Tapi kamu menenggelamkan gitu. Kehul geus fitnah kaku yang menentangmu ya Allah gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika sudah kaya seperti Korun kurang nih. Disuruh zakat lebar gitu. Tetap aja dunia mah kurang. Makanya ya susah kalau kita melihat, kalau kita tidak qanaah. Makanya Nabi mengatakan doalah ini supaya kamu tidak seperti Korun. Apa doanya? Allahumma inni, ya Allah aku memohon, as'aluka kepadamu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu nafsan mutmainnatan, jiwa yang tenang. Jiwa diri yang tenang gitu. Entar resah wae. Tanu masih resah jiwanya, tidak tenang jiwanya. Doa ini, Allahumma ini as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika, aku iman terhadap pertemuanmu, aku rindu, aku ingin bertemu denganmu ya Allah, aku yakin aku akan bertemu. Berarti kan selamat lah, nggak akan bertemu dengan Allah lah orang yang ke neraka itu. Berarti kita ke surga gitu. Aku ingin rindu gitu. Kalau orang yang rindu bertemu dengan Allah,
seneng adanya malaikat Ijrail teh. Kalau kita makan, ya Allah jangan dulu wafat, anak saya belum nikah. Setelah nikah, ya Allah ingin saya lihat cucu. Ya Allah ingin mengantar cucu sekolah. Terus begitu. Gitu. Kalau orang yang sudah rindu terhadap pertemuan dengan Allah, maka dia tidak akan takut dengan meninggal, ya. Tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ika, dan aku ridho atas apa kepastianmu. Kalau orang yang sudah ridho terhadap kepastian Allah, maka kedepannya Allah akan memudahkan segala urusannya gitu. Makanya ridho lah. Yang sudah berarti yang ridho, yang sudah diberikan oleh Allah kita ridho, maka kedepannya Allah memberikan jalan lebar sekali. Gitu. Coba diulang doanya. Tuluy kono. Wah benar. Kedua, enggak pakai wa. Biliko ika. Ketiga, watardo bikodo ika, ridho terhadap kepastianmu. Nah yang keempat, nah ini watakna bi ato ika, dan qanaah terhadap pemberianmu. Orang yang qanaah itu menerima apapun diberikan oleh Allah, menerima. Ya berarti yang sudah, yang belum nanti dimudahkan oleh Allah gitu. 4, minta kata Nabi, maka tenang hidup kita, maka Allah akan membukakan kemudahan-kemudahan dan tidak akan seperti si Korun gitu. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'a bi ata'ika. Qanaah wa taqna'a bi ata'ika, atau itu pemberian, ya. Wa taqna'a bi ata'ika. Itu hadis riwayat Tabrani, ya. Nabi mencontohkan itu. Doalah. Kenapa? Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Kalian sok doa, maka aku yang mengabulkannya. Mungkin saja doa itu sesuai dengan keinginan dan waktu kita itu sesuai, mungkin. Atau mungkin sesuai dengan keinginan kita tapi waktunya dinantikan. Atau mungkin sesuai dengan kita, bukan untuk kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Kita bisa gini teh, ini teh jangan salah, ini teh salah satunya, sebagian besarnya doa orang tua kita. Kita bisa gini teh. Bukan hanya doa kita bisa seperti ini teh. Sebagiannya dimudahkan kita itu karena orang tua. Kita pun gitu. Jadi jangan takut, jangan takut tidak diijabah. Allah meyakini pasti diijabah. Kalaupun misalkan anak itu kan terlalu banyak kita mintanya, anaknya udah full semuanya gitu ya, cocok gitu. Gimana sisanya? Di akhirat oleh Allah dikasih. Dan ternyata kata ulama, kalau kita melihat doa kita tidak diijabah di dunia, diberikannya di akhirat, itu kalau kita tahu pahalanya. Tadi yang tadi ditanyakan oleh Pak Rasid, mukasyafah itu salah satunya gitu. Kita melihat, ya Allah geningan pahala akhirat itu lebih hebat. Maka kalau kita tahu pahala tidak diijabah doa, nanti di akhiratnya besar sekali, pasti dia berdoa, ya Allah jangan diijabah doa saya, ingin gitu. Saking besarnya, hebatnya Allah nanti di akhirat gitu. Jadi kalau di akhirat pasti akan diberikan oleh Allah pahalanya, doa kita nggak diijabah, ya, diganti oleh Allah, tenang. Ya. Dua tuh, jadi yang satu syukur, pasti Allah akan menambah nikmat kita. Yang kedua doa, pasti Allah mengabulkan doa kita. Yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar ila wa qad adalahu al-ghufran. Ya. Yang ketiga, maka pekerjaan kita tuh yang ketiga istighfar. Kalau kamu istighfar, pasti Allah ghufran. Allah akan mengampuni kalian. Kata Allah, istaghfiru, minta maaflah, istighfarlah kalian rabbakum, terhadap Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun. Nah, ghaffaro itu kata santri itu segat mubalaghah.
Kata santri itu segat mubalaghah. Oh, Pak Dedi jago sorop mah. Apa Pak Ded si apa segat mubalaghah teh? Segat talik yang sekarang dikada segat talik. Nggak sekarang nikah dewa segat talik. Ada menanya rempet ayat berarti. Apa segat mubalaghah itu? Segat mubalaghah itu jama taksir segat mubalaghah itu tidak ada ujungnya. Jadi ampunan Allah itu tidak akan ada ujungnya. Maksudnya apa? Coba aja gitu. Ada seseorang berbuat salah ke kita, minta maaf. Oh ya nggak apa-apa, saya maafkan. Kedua kali, udah amat. Nah gitu. Allahumma ij'alna saburan syakura. Soburon itu sama segat mubalaghah. Ya Allah, sabar saya tidak akan ada yang tidak ada batasnya gitu. Syakura, ya Allah, syukur saya itu nggak ada batasnya, kok syukur nah gitu. Maka saburan syakura itu segat mubalaghah juga. Ghafara, Allah itu sangat pemaaf gitu. Walaupun kita berulang-ulang seperti itu, Allah itu tidak ada, kalau ada hati mah tidak ada unek-unek lah gitu, menaya hati mah itu. Bener we gitu. Kan kalau manusia mah enggak gitu. Pasti we nyestil kali 4 kali mah enggak pernah gitu. Tanggal gitu. Jadi beda ya istighfar itu. Kata Rasul, "Lau akhata'tum hatta tablaga khatayakumus sama summa tubtum la taballahu alaikum." Kalau kamu punya dosa dunia ini sampai penuh sampai ke langit dosanya, kemudian kalian meminta maaf, summa tubtum kemudian kalian tobat, la taballahu alaikum, kata Rasul, pasti Allah akan mengampuni dosamu. Lagi-lagi yang kenapa ya sering cerita tuh di Bani Israel, karena Nabi itu lebih daripada setengah Nabi itu Rasul itu berasal dari Bani Israel. Jadi kisah-kisah itu Bani Israel. Dulu ada seorang wanita cantik sekali. Waktu dulu Nabi dulu tidak dikisahkan nabinya sebelum Nabi Musa lah. Ada seorang cantik sekali. Mencek orang Sunda mana? Pipi koneng, irung mancung. Naon gado nog sapotong bibir ipis gitu mah. Mata cureuleukeun haris ngejepat paeh gitu kan. Pokoknya mah geulis wanti-wanti indah. Jadi sombong dia. Kenapa? Karena banyak laki-laki, hampir semua laki-laki tertarik kepadanya. Karena tertarik dia setan tuh masya Allah ya karimnya. Pinter pisan peluang apapun sedikit pun langsung datang. Kamu kesempatan. Laki-laki kan banyak. Kalau kamu nikah hanya satu, belum tentu kaya. Tapi kalau kamu sekarang jadikan uang. Laki-laki datang, jadikan uang. Oh iya ya. Kebetulan rumahnya kan dekat jalan gitu. Dia itu ada sofa namanya Malikah. Namanya itu Malikah. Nah sofa. Dia itu dibuka pintunya, duduk gitu. Dan agak disingsatkan setik. Setik. Kemudian si cadarnya kan di Arab mah pakai cadar ya, dibuka. Jadi ketika ada orang yang lewat, namanya orang lewat pasti setan itu kan ya matanya itu pas lihat dia senyum. Wah, atuh. Semua orang wow gitu. Senyumnya senyum wah merona gitu. Semua orang pasti ingin datang. Pas sudah dia datang, langsung dia ambil, tutup pintunya. Diketrokan sama lagi, tidak bisa masuk, kecuali bayar. Kalau sekarang misalkan, masuk saja 1 juta. Sok, aku buka 1 juta. Tiket langsung dia ditutup.
harus tutup. Itu. Nah, setelah ditutup, dia rapat lagi. Tutup tuh. Pas datang, saya ingin lihat senyummu 1.000.000. Ingin ngobrol 1.000.000. Pokoknya berbela gitu ya. Nah, sampai Masya Allah ya Karim, ya setan pinternya, sampai dia mau melakukan hal-hal yang ya di luar batas gitu ya, sampai seperti suami istri, ya asal berapalah, MOU-nya jelas gitu. Tapi hebatnya malaikat itu ketika siapapun yang datang ditulis, dicatat namanya, alamat, itu ada buku induknya, ada buku tamunya, ada gitu. Dia orang mana gitu, HP-nya. Oh, sampai wow bertahun-tahun tuh. Dan wah kecantikannya Masya Allah ya Karim. Sampai terkenal, nah namanya juga yang gitu pasti terkenal. Sampai suatu ketika ada orang yang soleh yang lewat. Dan tetap aja orang soleh yang lewat juga kan, kalau ada yang aneh mah suka ngelirik, ada perempuan cantik senyum. Setelah senyum sama orang soleh juga ketika lihat senyum yang cantik, mau waduh runtag imannya. Rungkat. Masya Allah ya Karim. Nah, sampai dia datang, tutup, gitu, ditutup oleh malaikat itu. Pas datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau dibuka 1.000.000. Tepunya ada pokok, dia mah kan fokusnya ibadah, nggak banyak ingin dunia. Kalau mau ngobrol 1.000.000 dan seterusnya. Oh ya udahlah, dia pulang. Tapi setiap pulang tuh dia mikir aja. Ketika sholat kepikir, kan ketika setan mah gitunya. Ketika kita dipikirkan ingin menghilangkan, semakin teringat. Senyumnya gitu, semuanya gitu teringat aja. Ya Allah, gimana kata dia? Itu namanya siapa laki-laki itu? Rafiq. Dia baik sekali, lembut sekali, dan punya ibu, ke ibunya lembut, ke tetangganya lembut. Enggak. Ya, dia Rafiq. Ya. Dia baik sekali Rafiq. Tapi dia semakin dipikirkan ingin menghilangkan bayangan, semakin keinget. Ya Allah, sholat saya enggak khusyuk. Ya ini enggak ada jalan lain kecuali saya mengumpulkan uang, kerja dulu, saya ketemu dulu, ngobrol, insya Allah mungkin hilang. Katanya gitu. Digoda sama setan, enggak, kalau gini enggak khusyuk. Kamu cari uang. Ya cari uang lah. Sampai 5.000.000 lah gitu. Yang untuk buka, ngobrol, dan lihatlah gitu senyumnya. Pas setelah punya, datang. Waalaikumsalam, dibuka. Saya dibuka. Kemudian dia langsung setor 5.000.000. Ingin langsung lihat senyum dan ngobrol gitu. Dan seterusnya. Pas udah ngasih, ngagibrik lah dia. Sampai keringat basah segerupa gitu. Setelah gitu dia lari. Kejarkan oleh si perempuan, tewak. Kenapa kamu lari? Wah gumpur, enggak bisa bicara. Kamu kenapa? Saya takut. Takut apa? Kamu baru ya? Bukan hanya baru, saya itu takut kepada Allah. Kenapa? Saya maksiat. Atau gimana uang? Ya udah uang mah untuk kamu aja. Nggak bisa gitu. Profesional dong. Aku tidak mau dapat uang gitu aja, nggak bisa. Ditutuplah. Tapi dia saking takut kepada Allah, berontak mau pulang. Dan ya ditewak perempuan, pulang terus. Tapi alhamdulillah dia bisa lari. Ya udahlah kalau gitu, antep. Tapi dia sehari-hari terus aja gitu. Tapi si perempuannya sekarang terus ingat. Malaikat itu terus ingat kepada orang ini. Kok aneh ya orang itu. Laki-laki buaya, laki-laki biasanya lihat lauk itu wah gitu. Masya Allah Karim, ada ikan makan kucing langsung nangkap gitu. Kok ini beda gitu. Dia pikir, ternyata dapat hidayah ya, Masya Allah Karim. Ya Allah, dia itu baru mau melakukan maksiat 1 kali, dia ngagibrik takut kepada Allah. Tapi aku bertahun-tahun maksiat tidak ada takutnya. Kenapa ya Allah? Aku ingin taubat.
maka aku ingin menjadikan dia seorang suamiku. Aku akan datang. Carilah buku induk tadi, buku tamu. Oh, boga. Oh, ternyata orang nono kan kaya, udah kaya. Dia udah kaya, uangnya banyak, dia dicari lah. Wah, setelah itu bawa pembantunya, bawa kuda, onta dan seterusnya, berangkatlah. Cari. Wah, ya namanya juga negara beda negara. Ternyata tapi alhamdulillah ketemu. Ketemulah, oh ini rumahnya gitu, jadi tanya-tanya. Ya, pas masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia sedang ibadah biasa, pas dibuka, kaget, astagfirullahaladzim gitu. sampai gupur, udah, kamu kesana lagi, udah, ini bukan uang. Udah, saya nggak mau. Sampai dia keringatan, aku takut kepada Allah. Engkau udah, yang udah aja uangnya sok untuk kamu. Aku jangan kesini lagi. Sampai pingsan karena takut kepada Allah. Itulah khaufnya kepada Allah kalau maksiat itu ya. Dia takut, pingsan. Ditungguin sama malaikat itu. Semakin kagum kan malaikat. Semakin kagum. Terus setelah pas bangun udah gitu, lihat lagi, wah, ya kaget. Sampai dalam kisah itu meninggallah dia. Rafiqnya sakit takut kepada Allah, takut maksiat, meninggallah. Gitu. Nah setelah itu nikahin dulu. Parasit. Versi parasit. Cari yang sah-sah. Karena aduh, skenarionya itu tidak happy ending. Nah meninggal. Nah dia terasa apa? Terasa bersalah. Maka nanya kan kalau dulu mah nggak ada fitnah ya, kalau udah meninggal ya meninggal lah, nggak wah ini pasti pakai sianida, enggak gitu ya. Udah meninggal udah dikubur lah semua. Setelah itu dia ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Dia siapa keluarganya? Dia udah nggak ada ibu bapaknya, udah meninggal. Ada saudaranya laki-laki, juga seperti dia. Siapa? Si anu temannya. Jadi korban. Ada. Nah setelah itu dicarilah, ketemulah. Maka dia kisahkan dengan penyesalannya, saya ingin taubat dan seterusnya. Saya ingin menikah dengan kakakmu, tapi kakakmu lah meninggal. Gitu kan. Nah sekarang gimana kamu? Kata adanya, kalau kamu benar-benar mau taubat dan kamu benar-benar mengubah semuanya dari nol lagi, ayo kita mulai dari nol. Pertamina dong. Ya oke lah, nikahlah dengan dia. Maka anak-anaknya soleh sampai dalam sebagian kisah banyak nabi-nabi yang keluar dari rahim dia. Jadi keturunan maksudnya, dari keturunan dia. Saking taubatnya, saking itu dosanya kan wah. Tapi Allah tadi, walaupun dosanya seapapun, benar-benar taubatnya nasuha diterima, anak-anaknya saroleh. Majulah semuanya. Gitu. Happy endingnya dengan adiknya. Anugerah. Nu ngado anak kakakna nu menang adik nah. Aduh, sinagnya. Nah, jadi jangan rugi kalau kita doa ya untuk saudara kita mungkin. Dan terakhir, ya tadi istighfar ya. Yang terakhir, ketika kalian taubat, wala yuti at-taubah illa wa qad adalahu al-qabul. Maka ketika kamu taubat, maka pasti dikabul oleh Allah. Doanya, taubatnya pasti dikabul. Beda istighfar dengan taubat tadi sekali lagi. Taubat dengan istighfar itu pasti beda. Kalau istighfar itu mungkin mengulang lagi. Tapi kalau taubat sudah tidak mengulang lagi. Kalau nangis gimana? Mungkin saja bisa mengulang lagi. Belum taubat berarti baru istighfar. Diampuni enggak? Diampuni. Tapi belum tuntas diampuninya. Kalau taubat, insya Allah. Gitu. Maka ketika kita taubat, maka dikabul oleh Allah. Gitu ya. Kalau Rasul kullu mri'in fi dhilli shadaqatin
hatta yu'dha bainan nas. Dan apa? Taubat yang barusan adalah wala yu'ti at-tauba illa waqad ada qabul. Kalau kita taubat pasti Allah akan mengabulkan. Ingat ya, taubat itu ada 4 tuh syaratnya. 3 lah. Kalau hablum minallah 3. Kalau hablum minannas 4. 1, hazan, sedih, menyesal. Kalau tidak ada sedih, nggak ada menyesal, belum taubat, baru istighfar. Yang pertama sedih dulu, menyesal dulu. Yang kedua azam, pokoknya dalam hati kita sudah bulat, aku akan putus dengan kelakuan itu. Gitu. Udah. Yang ketiga, walaupun sudah janji, kalau tidak menghentikannya enggak. Maka yang ketiganya ikhla, berhenti. Janji, berhenti. Nah, kalau hak Allah udah 3 cukup. Tapi kalau haknya hak adami harus ada ibro. Lulubaran ibro tuh. Apa lulubaran apa? Tah, kita bebasan lah lulubaran. Jadi tidak akan diampuni oleh Allah kalau hak adami kita tidak islah kepada manusia itu. Gimana kalau yang dulu? Dulu kita sedang rada baung ke sekolah gitu. Kumaha gitu aja, kita makan darmaji gitu kan. Dan seterusnya misalkan wanita banyak disakiti gitu. Banyaklah misalkan gitu. Gimana gitu kan kita mau nyusul juga susah, nggak tahu gimana. Gimana kalau gitu korbannya banyak gitu. Kata ulama, kan kita ingatlah kebayang gini kelakuan kita gini, maka kita doakan dia. Kemudian kita sedekah, banyak sedekah pahalanya untuk dia. Gitu. Kalau dia non-muslim, Dunianya insya Allah sudah. gimana? Dunianya dia akan dikasih oleh Allah. Non-muslim udah mati lagi. Udah mati keluarganya. Keluarganya. Kepanggil. Bisa jadi. Itu ya. 4 tuh. Yang kelima sedekah. Kata Rasul, wala yu'tihi as-sadaqah illa waqad 'adalahu at-taqabbul. Tidak ada orang yang sedekah kecuali keinginannya, apapun keinginan dikabul oleh Allah. Jadi kalau ingin keinginan apapun kita, maka sedekah. Kata Rasul pasti kalau sedang sedekah dengan sedekah pasti dikabul. Minimum berapa sedekah? Hah? Kenapa? Sedekahnya minimum sabaraha? Gini, itu dikembalikan lagi ke adat. Ini misalkan, ya Allah, aku ingin target ini 100 juta. Ya kata ulama, minimal atau 10% kita DP-an ke Allah. Ya Allah, DP untuk 100 juta. 10% sedekahnya. Kalau sedekah harus sebelumnya. Atau kita MOU dengan Allah. MOU yang gini, benar harusnya. Ya Allah, kalau hasil yang ini saya akan mengeluarkan 10 juta. 10 juta apa? 10% misalkan. Itu nadar masuknya. Kalau kita MOU lah, kalau Nabi itu kan nadar dulu. Nadar. Itu boleh tuh. Para nabi kan rata-rata nadar. Ya Allah, kalau istri saya hamil, saya tidak akan bicara 3 hari. Kecuali dzikir. Siapa tuh? Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria. Gitu. Ya Allah, kalau saya ini, maka akan ini. Ya Allah, Nabi Ibrahim aja kan, ya Allah, kalau aku punya anak, aku kurbankan untukmu. Kan nadar tuh. Tuh. Nadar. Kalau kita MOU lah ke Allah, ya Allah. Tapi biasanya kalau belum hasil mah iya mau. Tapi udah ada uangnya, aduh lebaran. Nah, itu diuji keimanannya si korun tuh ya. Mending DP. Mending DP gitu. DP jebret gitu 10%. Enggak maksudnya DP ini kan gitu. Yang DP-nya kaspon. Kasuan. Kalau enggak punya mah mending gitu, janji. Kalau punya mending di awal. Ya Allah, saya DP 10%. Kenapa? Karena ini inginnya gitu. Kalau enggak mampu, ya tergantung keinginan kita besar enggak. Kalau besar DP. Tapi ulama nih, kalau ulama bukan hadis ya. Ulama biasa naktu biasanya. Lahir kita. Misalkan lahir kita, misal hari apa sih? Jumat.
Jumat. Kalau Jumat makmumnya berapa? 6 ya? 6 misalkan 6.000, 66.000, 666.000 bisa dan seterusnya. 666 gitu. Misalkan aktunya. Ya terserah kita misalkan cukup 6.000 ya berarti hajatnya juga kecil kan. Keinginannya kecil. Yang tergantung keinginan kita gitu. Ini hadisnya jelas ya. Ketika kan gini, wala yuti as-shadaqah illa waqad ada lahu at-taqabbul. Kalau kamu ingin dikabul oleh Allah, sedekah. Jangan banyak berpikir ya. Kalau tentang iman itu jangan banyak berpikir. Kalau dengan berpikir, pokoknya orang teh boga hayang 100 juta, aku udah mere 10 juta di mana? Banyak mikir mau geselieur moal iman. Kalau banyak mikir mah hese. Iman, yakin ke Allah. Kalau iman makan belum encan ulah tah ada ustaz geuning ngantu di DP teh urang can aya keneh wah geus kacau. Jangan gitu ya. Bahkan dalam hadis yang lain kullu mri'in fi dhilli shadaqati hatta yuqda bainan nas. Segala sesuatu ada dalam naungan sedekah. Kalau kamu ingin sukses, sedekah. Kalau ingin kerjanya stabil, sedekah. Kalau kamu ingin selamat, sedekah. Sedekah. Semua ada dalam naungan sedekah. Makanya orang yang suka sedekah itu lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, tukang sedekah mau melesat. Nabi Ibrahim gitu. Maka sampai disebut Abu Dhaif kan, bapaknya tamu. Mengistimewakan tamu. Ada seorang aja tamu menyembelih kambing guling. Sisanya tetangga loba bagikan gitu. Kan Nabi Ibrahim nggak pernah makan kecuali cari orang untuk bareng makan dengan dia. Botramnya dia yang ngasihnya bukan ayo patungan. Kamu bawa apa? Aku bawa uyahnya gitu. Aku bagian makannya enggak gitu. Nabi Ibrahim ngasih sedekah hebat. Makanya pantas kan malaikat Jibril sampai kagum dengan sedekahnya Nabi Ibrahim. Lihat kekayaan Nabi Ibrahim. Wah. Insyaallah, sedekah. Maka wajar kata Nabi sedekah. Ya. Bahkan kata Nabi cegahlah api neraka walaupun dengan hanya 1 biji kurma. Dengan sedekah. Satu biji kurma, bukan bijinya maksudnya satu buah biji gitu. Satu gitu. Itu sedekahnya. Enteng gitu. Sedekah gitunya. Makanya para ulama itu biasanya gitu dengan sedekah gitu. Ya saya itu ada guru ya ahli hadis, masya Allah ahli hadis. Almarhum almaghfur lah, dia orang Garut, Raden kayak Haji Raden Totoh Mustofa Totoh apa? Totoh Mustofain, Raden Totoh Mustofa. Dia di Garutnya ada kerajaan dulu gitu. Dia memang turunan raja yang di Garut tuh. Saya pernah ke sana. Dia itu kemanapun pasti bawa uang receh yang 1000-an. Apapun profesinya dan dia tidak pilih-pilih. Ada yang minta kasih, ada yang ngamin kasih. Jombo gitu. Ada yang anak kecil kasih. Kemana tim bawa receh, Yang 1000-an gitu kan, 2000-an gitu. Banyak kasihan gitu. Ada anak yang sini ambil sih gitu. Ada yang minta-minta nu tatoan nu naon gitu. Aya kan geuningan di ieu teh sok aya nu Islami gitu menghadis Quran. Kalau salah teh hadisnya gitu dia ketawa aja. Enggak suka salah hadisnya enggak karena dia ahli hadis gitu ya. Katalar hadis Muwatta itu yang 4 jilid itu katalar. Dia kalau ada salah misalkan bilang misalnya. Yang kan saya mau santri yang ya, salah karunya ya iya. Tara juga kamu salah aja enggak. Kasih deh itu. Gitu. Anak-anak lari-lari baca syahadat. Kasih bonus gitu. Kalau kasih syahadat gitu. Sedekahnya hebat ya.
Kenapa? Karena ahli hadis tahu bagaimana pahala sedekah gitu. Makanya alhamdulillah dia tuh masya Allah kecerdasannya wah luar biasa. Gitu. Soalnya sedekah itu jangan Jumat aja, Jumkah. Lah Jumat itu tambahan aya nama minggu Ahad berkah dan yang lain sedekah. Sanaktu atau sadinten misalkan kita misal Jumat nih satu harinya 6.000 setiap Jumat 6.000 atau mau tiba hula 2.000 we ngenceleng teh. Ya, tiba heula eta nya baso teh mimiti 2.000 tapi ka ayeuna 10.000 20.000 tetep urang ngenceleng ka 2.000 Loh anu lamun eta anu nanti anu geus teu bisa urang mun era beli ka warung ieu duit nanti geus lecek gitu. Ya geus lecek kan. Jadi 5 janji Allah ya, itu Allah yang janji kata Rasul. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Yes, sir.